Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tak sanggup bertahan, tetes air mata saat ku berdiri di tanahmu yang suci. Tak henti memuji, mulut ini berzikir saat ku melihat surgaku di sini. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, izinkan ku kembali. Ku ingin di sini, ingin tetap di sini. Bila ku pulang nanti, panggil aku lagi. Baik, iya kita masih heboh nih buat diskusi ya, dan pemirsa terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Ini asik diskusi tadi, tapi kita lanjut lagi untuk diskusi ya ibu-ibu ya. Tadi kan sudah ada pertanyaan dari Ibu Ririn, baru terjawab setengah ya Pak Ustadz ya. Kita lanjutkan dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ririn. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ibu-ibu masih setia ya. Masih semangat nih Pak Masih Ustadz, semangat dan iklan aja setia. kita masih diskusi gitu ya. Diskusi luar biasa ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Mukmin. Baitul Ya. Mukmin. Baik, yang kedua tadi tentang bagaimana kita menggapai haji mabrur. Ya. Pulang dari haji apakah mabrur atau tidaknya bisa kita lihat. Pertama itu adalah saat seseorang mau berangkat haji. Nah kebetulan ini kan Provinsi Bengkulu insya Allah hari Minggu besok itu kloter pertama, pertama. berangkat ke Tanah Suci. Tanah Suci. Ya, mulai pemberangkatan tanggal 11 besok sampai tanggal 15. Dan insya Allah juga, saya juga akan mendampingi jamaah. Masya Allah. Petugas Semoga kita haji ya insya Allah. nanti tahun depan, amin. Amin, amin ya. Semuanya juga termasuk pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Acara ini. Nah, pertama yang harus kita ingat bahwasanya bagi calon jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci adalah niat. Niat dan azam yang kuat. Niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Amal apapun gitu, bergantung niat. Kalau niatnya baik maka akan baik. Niatnya buruk akan buruk. Iya. Untuk apa dia berangkat haji? Wah, saya pengen mendapatkan gelar haji. Itu hanya itu saja yang dapat. Tapi kalau saya misalkan saya punya niat ngapain mau berangkat haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Mengharapkan betul-betul ini karena perintah Allah. Ya, betul-betul mengharapkan ridho Allah. Bahkan saya pengen mendapatkan haji mabrur supaya saya mendapatkan syurganya Allah. Jadi dia niatnya dibersihkan dulu, tidak ada ria, tidak ada unsur-unsur duniawinya, betul-betul dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Hartanya habis, nggak apa-apa, karena itu di jalan Allah seperti itu. Jadi niatnya tulus, kemudian dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan azam yang kuat serta adab. Nah, azam yang kuat di sini adalah dia sabar, karena perjalanan haji itu perjalanan yang luar biasa banyak onak dan durinya, kemudian ujian-ujiannya. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah setelah dia berniat maka dia menjalankan proses wajib dan rukun haji. Ya, rukun haji tadi kan tawaf ya, kemudian pakai ihram ya, kemudian dia sa'i ya, kemudian setelah itu dia tahallul. Wajib haji juga dia termasuk rukun haji juga termasuk di Padang Arafah ya. Bermalam di Padang Arafah, dia wukuf di Padang Arafah, bermunajat ya, di samping itu juga dia
ada wajib hajinya melempar jumroh. Nah, artinya rukun dan wajibnya ditunaikan. Dilaksanakan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, wabil khusus bagi jamaah haji adalah ketika proses di sana dia harus mengetahui adab. Jangan sampai ketika dia melakukan ibadah dia lupa akan lisannya, karena tidak sedikit orang yang berangkat haji sampai di sana mulutnya nggak dijaga. Iya, iya. Apa yang dia ucapkan, perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan dusta, perkataan maksiat, bahkan tidak sedikit yang jidal, yaitu bertengkar. Suami istri bertengkar dengan orang lain, padahal dia haji. Nah, disinilah kurangnya diperhatikan tentang adab. Dia bagus, berangkat dia, semangat dia, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Contoh, hal ini pernah terjadi. Gitu juga misalkan ketika dia berangkat ke melempar jumroh, orang lain didorong-dorongnya, ya, kemudian disikut-sikutnya, kan nggak boleh seperti itu. Maka hal-hal berkaitan dengan adab harus diperhatikan, sehingga kalau dia memperhatikan ini dan mengamalkan dengan baik, maka akan mendapatkan haji mabrur. Yang kedua adalah menghayati tentang ibadah haji itu semata-mata betul datangnya dari Allah, dan apa ya, kita ini betul-betul hamba Allah, ya, yang tidak memiliki apa-apa, hanya takwa saja yang menjadi bekal kita. Contohnya ketika orang dikumpulkan di sana 2 juta lebih itu di wukuf di Padang Arafah nanti, semuanya pakai pakaian putih. Ya, ibu-ibunya pakai putih, bapak-bapaknya pakai dua helai kain ihram, ya. Nak nampak mana pejabat, mana yang kaya, mana yang miskin, nggak nampak kan? Sama semuanya. Berarti betul-betul kita menghayati, ya Allah, tidak ada bekal yang terbaik melainkan apa? Yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hayati itu. Kemudian yang ketiga adalah menghayati tentang totalitas ketika kita beribadah itu. Ketika kita sudah totalitas, apapun syariatnya, apapun yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya, ketika proses haji itu kita yakini itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena akan siap-siap ibu-ibu, ya. Ketika orang melakukan ibadah haji, ada hal yang mungkin secara rasio kita nggak masuk akal. Contohnya, ngapain pula kita tawaf 7 kali, ya? Nah, gitu, ya. Kenapa gitu, 7 kali? Kenapa harus berlawanan dengan jarum jam, gitu, ya? Nah, gitu. Ada juga yang mentang-mentang banyak dosanya, tambah 1 kali lagi jadi 8 kali tawaf. itu kan nggak benar itu, ya. Nah, jadi tawaf itu mesti pas, tidak kurang, tidak lebih. Karena aturannya demikian. Begitu juga sa'i turun dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa terus sampai 7 kali, nggak ada sampai 12 kali, ya. Meskipun dia kuat, gitu, ya. Kemudian motong rambut, ngapain motong rambut, gitu, ya. Nah, gitu kan hal-hal yang secara rasio nggak masuk akal. Tetapi disitulah totalitas kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan. Yang terakhir adalah kita ketika haji menghayati bagaimana ibadah haji itu adalah ibadah berkurban. Berkurban dengan jiwa kita, berkurban dengan harta kita, bahkan berkurban dengan hewan kurban, ya. Karena di situ kita berkurban, ya. Nah, seperti itu. Jadi ya berkurban dengan jiwa kita, karena tidak sedikit jamaah haji yang sampai hari ini ada 26 orang meninggal, jamaah haji Indonesia karena faktor sakit, usia cuaca juga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berkorban waktu juga. Haji reguler itu sampai 43 hari. Bayangkan, waktunya luar biasa, ya. Kemudian berkorban dengan kondisi cuaca, Masya Allah. Hari ini panas, cuacanya 42 derajat, Masya Allah, ya. Mei, Juni itu yang lagi panasnya, ya Pak Ustadz. Panas banget. Kemudian berkorban dengan keadaan kondisi di sana banyak sekali orang-orang, ya, yang barangkali macam-macam orang di situ, ya. Ada kulit hitam, kulit putih, ya. Mungkin ada yang emosi dan seterusnya, ya. Ada hal-hal yang sifatnya membuat kita emosi, perlu kesabaran, maka disitulah hakikat ibadah haji untuk berkorban. Nah, mudah-mudahan dengan 4 hal ini, insya Allah akan mudah-mudahan dia bisa menghayati dan mengamalkan, dia mendapatkan haji yang mabrur. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, ya, Pak Ustadz dan juga ibu-ibu, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Acara Mutiara Kolbu.